Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan. Untuk anak kelas 11, semangat untuk pagi hari ini. Mari kita belajar bersama dan kita berdoa agar wabah ini juga segera berakhir, supaya kita bisa bertemu di SMK kita Sehat Insan Perjuangan. Oke, sebelum saya masuk ke materi, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, agar apa yang kita lakukan saat ini, yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan orang sekitar kita. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak kelas 11 ya. Kalian masih ingat materi apa yang saya jelaskan minggu-minggu kemarin? Oke, ini ya, kita masih di bab 2 di manajemen bahan baku. Oke, manajemen bahan baku, saya slide di bawahnya ya. Oke, nah di sini manajemen bahan baku ada pendahuluan yang pertama ya, dulu saya jelaskan. Ada pemeriksaan bahan baku. Nah, pemeriksaan bahan baku tadi ada 2 poin lagi, ada pengambilan sampel dan pemeriksaan bahan baku. Ini saya singgung sedikit ya, agar kalian ingat apa yang saya terangkan minggu kemarin. Nah, lalu setelah ada pengambilan sampel, ada pemeriksaan bahan baku. Yang ketiga ada pemeriksaan bahan aktif, ada pemeriksaan bahan tambahan, dan yang terakhir ada pemeriksaan bahan kemas. Tugas kalian kemarin kan merangkum, jadi ini tugas kalian tetap merangkum. Kenapa tugasnya saya minta merangkum? Agar kalian kan kalau merangkum kan kalian pasti membaca. Walaupun kalian di sini pembelajaran lewat online ini pasti kalian susah memahaminya, tapi setidaknya kalian tuh tahu apa yang saya jelaskan di materi pelayanan farmasi manajemen ini di Mapel PFM ini. Makanya saya suruh merangkum agar kalian sedikit paham dan supaya kalian juga membaca. Nah, setelah tadi ada penerimaan bahan baku. Ada penerimaan bahan baku, dan di poin terakhir ini yang saya akan jelaskan di hari ini ada karantina bahan baku. Nah, karantina bahan baku. Oke, karantina bahan baku ada penanganan. Pengertian ini ada penanganan bahan baku pada tahap karantina dilakukan dalam area penyimpanan pada saat pemeriksaan bahan baku. Penanganan karantina hendaklah dilakukan sesuai dengan prosedur dan instruksi tertulis, serta semua hal yang berkaitan dicatat lengkap. Jadi mulai dari dari bahan baku itu turun atau datang, kita harus mencatat dengan lengkap mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini contoh label karantina ya. Jadi ini itu ada PT apa ya, di atas sebelah kiri itu ada PT apa karantina judulnya. Itu kalau karantina. Jadi di situ ada nama bahan, kode penerimaan, tanggal terima, itu harus ditulis, wajib itu. Lalu ada nomor wadah dan berat total penerimaan. Itu contoh label karantina. Nah, di sini penyimpanan bahan baku yang diterima dari pemasok ataupun yang telah diperiksa semuanya disimpan dalam ruangan penyimpanan disebut sebagai gudang. Nah, jadi setelah bahan baku itu datang, pasti ya kita mempunyai tempat khusus untuk penyimpanan bahan baku, yaitu gudang. Oke, jadi tapi gudang itu enggak semua tempat bisa
nggak semua tempat bisa digunakan untuk gudang. Jadi kalau gudang itu harus melihat kayak kelembapan, suhu itu kayak penting. Itu demi kebaikan, demi demi kebaikan untuk penyimpanan bahan baku tersebut agar awet dan tidak lembab. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kita menyimpan barang itu harus melihat kondisi ruangannya terlebih dahulu kayak gitu. Gudang merupakan sarana pendukung kegiatan produksi industri farmasi yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku, bahan kemas, dan obat jadi yang belum didistribusikan. Nah, ini ya. Apalagi barang jadi yang belum didistribusikan, maksudnya itu belum dijual, kita harus menyimpannya dengan baik. Nah, gudang bahan baku harus memenuhi persyaratan. Itu harus ada prosedur tetap atau protap. Gudang harus cukup luas lah, yang saya terangkan tadi ya, cukup luas, terang, dan dapat menyimpan bahan yang kering. Nah, harus terdapat tempat khusus untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak. Jadi itu disisihkan atau disendirikan kayak gitu ya, kayak kita menyimpan bahan yang mudah terbakar atau meledak itu nggak jadi satu dengan bahan-bahan produksi yang lainnya. Yang keempat, ada tersedia tempat khusus untuk produk atau bahan dalam status karantina. Nah, maksudnya tersedia tempat khusus untuk produk atau bahan dalam status karantina, maksudnya itu masih disimpan kayak gitu. Itu ada tempat khususnya lagi. Dan saya jelaskan lagi ya. Jadi nggak semua tempat itu bisa digunakan untuk gudang atau menyimpan barang. Yang kelima, ada tersedia tempat khusus untuk melakukan sampling atau sampling room. Nah, sampling itu maksudnya untuk mencoba, uji coba kayak gitu ya. Itu ada tempatnya sendiri juga. Yang keenam, ada pengeluaran bahan harus menggunakan prinsip FIFO dan FIFO. Kalian pasti udah pernah dengar ya, FIFO dan FIFO itu apa? Yang saya pernah dulu di kelas 1, dulu di kelas 10 ya, pasti pernah lah ini. Area penyimpanan di gudang dirancang untuk memastikan kondisi penyimpanan yang baik, memperhatikan beberapa hal dalam kondisi ruangan. Lah, yang saya jelaskan tadi ya, di sini ada, yaitu ada kelembapan. Lah, kelembapan itu tidak lebih dari 60%. Jadi jangan sampai kita menyimpan barang lalu kita nggak tahu kalau di situ tempatnya itu lembab. Jadi itu nanti bisa merusak bahan-bahan produksi kita. Yang kedua ada kebersihan dan higieni, atau higienis kayak gitu ya. Yang C, suhu udara berada dalam batasan yang diterima 8% sampai 25%. Lalu ada bahan dan material yang disimpan tidak boleh bersentuhan langsung dengan lantai. Jadi harus ada kayak wadah, kayak contohnya itu kayak lemari rak gitu ya. Jadi kan itu lemari rak kan ada kakinya kayak gitu ya. Itu bisa dibuat untuk penyimpanan. Jadi nggak bisa kayak bahan-bahan itu disimpan langsung di lantai. Harus ada lemeknya dulu, lemek kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Atau matras kayak gitulah. Lalu ada jarak antar bahan harus mempermudah pembersihan dan inspeksi. Jadi jaraknya itu harus di sela-sela agar kita kalau membersihkan bahan tersebut itu mudah, nggak harus memindah-mindah dulu. Jadi sela-selanya itu berfungsi untuk membersihkan bahan-bahan tersebut. Lalu ada palet harus disimpan dalam kondisi yang bersih dan terawat. Lalu yang terakhir ini ada penyimpanan bahan baku di gudang di industri farmasi dibagi dalam beberapa area, yaitu area penyimpanan, yang jelaskan tadi, area penerimaan dan pengiriman. Lalu ada area karantina, pengambilan sampel, bahan dan produk yang ditolak, bahan dan produk yang ditarik, penyimpanan produk nirpotensi tinggi, dan yang terakhir ada area bahan kemas. Oke. Jadi tugas kalian ini nanti merangkum tentang penyimpanan bahan baku, tapi di poin karantina bahan baku. Oke. Udah ya, tugas kalian ini merangkum mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Oke. Di karantina bahan baku, di materi karantina bahan baku. Oke. Bila ada yang ditanyakan, saya tunggu di WA.
atau di grup yang udah saya sediakan untuk grup PFM kelas 11.